Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadira Sauda, NIM 1600053. Saya akan membahas analisis variabel. Taksonomi variabel pembelajaran. Nah, di sini terbagi menjadi 3, yaitu kondisi, metode, dan hasil. Nah, kondisi meliputi tujuan dan karakteristik isi bidang studi, kendala dari bidang studi, karakteristik siswa, dan metode meliputi strategi pengorganisasian pembelajaran, di mana terdapat strategi makro dan mikro, strategi penyampaian, dan strategi pengelolaan pembelajaran. Dan yang terakhir, hasil. Nah, hasil ini meliputi keefektivitasan, keefisienan, dan daya tarik. Nah, di sini kita akan menganalisis variabel pembelajaran matematika, yaitu salah satunya bidang geometri. Nah, satu bagian penting dalam matematika yaitu geometri. Dalam beberapa materi geometri selalu menjadi bahasan yang menarik. Menurut Chairin menyatakan bahwa melalui pengalaman belajar geometri dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, menanamkan pengetahuan untuk menunjang materi yang lain, dan dapat membaca serta menginterpretasikan argumen-argumen matematik. Geometri dapat dipelajari di sekolah meliputi geometri murni, geometri analitik, dan geometri transformasi. Setiap tahapan dipelajari mulai dari jenjang SD sampai SMA, mulai dari geometri murni, geometri analitik, dan yang terakhir geometri transformasi. Pada dasarnya, geometri mempunyai peluang yang lebih besar untuk dipahami siswa dibandingkan dengan cabang matematika yang lain, karena ide-ide geometri sudah dikenal oleh siswa sejak sebelum mereka masuk sekolah, misalnya garis, bidang, dan ruang. Nah, yang kedua yaitu kondisi. Kondisi terdapat 3 bagian, yaitu tujuan dan karakteristik bidang studi. Nah, geometri merupakan bidang kajian dalam materi matematika sekolah yang memiliki porsi yang besar untuk dipelajari oleh siswa di sekolah. Menurut Jiang, salah satu dari matematika yang lemah diserap oleh siswa adalah geometri. Pembelajaran geometri sebaiknya dimulai dengan cara sederhana, baik mulai dari konkret ke abstrak, dari segi intuitif ke analisis, dari eksplorasi ke penguasaan dalam jangka waktu yang cukup lama, serta tahap yang paling sederhana hingga tinggi. Menurut Budiarto, berdasarkan penelitian yang dilakukan Van Hiller dalam Russer Fendi, anak-anak belajar geometri melalui beberapa tahapan, yaitu pengenalan, analisis, pengurutan, deduksi, dan akurasi. Nah, yang kedua yaitu karakteristik siswa. Gabungan dari waktu, materi pelajaran, dan metode pengajar yang dapat dipakai pada tahap tertentu untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa kepada tahapan yang lebih tinggi. Sebagian besar siswa hanya menganggap menggunakan rumus Pythagoras dalam memecahkan masalah hanya sebatas menghafal rumus-rumus saja. Tapi, siswa mengikuti dengan baik proses pembelajaran, maka mereka mampu menerima materi dan juga mampu memahami materi yang dipelajari tersebut. Nah, kendalanya yaitu siswa cenderung meremehkan materi menggunakan rumus-rumus dalam memecahkan masalah karena materi tersebut dianggap hanya sebagai bentuk materi hafalan saja. Siswa hanya menghafal materi, seringkali lupa dengan cara menggunakan rumus-rumus geometri, sehingga dalam menggunakan rumus-rumus tersebut mereka akan kesusahan dalam memecahkan masalah yang sering merasa kebingungan. Nah, guru juga dapat menjelaskan menggunakan metode pembelajaran yang mudah dipahami kepada siswanya. Salah satu kendala siswa dalam belajar yaitu penjelasan serta pemberian pemahaman dari guru kepada siswa yang kurang efektif dan efisien. Nah, yang kedua yaitu metode. Metode terbagi menjadi 3, yaitu pertama, strategi pengorganisasian pembelajaran. Nah, pembelajaran matematika geometri dapat membuat pengorganisasian isi materi yang akan diajarkan dengan memberi penjelasan secara mendalam terhadap suatu konsep dasar dan memperkuat bahasan materi dengan masalah-masalah di sekitar maupun di kehidupan sehari-hari. Tingkat penyelesaian masalah dilakukan secara individu maupun berkelompok. Secara tak langsung, kemampuan seseorang terkadang dalam menangkap suatu materi yang sulit dipahami akan mudah ketika dia sudah berusaha bersama teman ataupun individu.
Yang kedua yaitu strategi penyampaian pembelajaran. Nah, salah satu keberhasilan pembelajaran akan tergantung pada metode yang dipilih guru. Secara umum, metode yang dipilih guru dalam mengajar antara lain ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab. Nah, ceramah biasanya digunakan untuk menjelaskan konsep dasar dan uraian umum mengenai materi yang sedang dibahas. Nah, sedangkan demokrasi merupakan metode pengajaran yang digunakan untuk mengaplikasikan atau mempraktikkan konsep yang diterangkan melalui metode ceramah. Sedangkan tanya jawab digunakan guru untuk mengeksplorasi pemahaman siswa mengenai materi yang sedang dibahas. Namun dalam materi pembelajaran matematika, khususnya pembelajaran geometri, semua metode dapat dipergunakan, baik metode ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab. Karena agar siswa mudah untuk memahami materi yang disampaikan guru. Nah, yang selanjutnya strategi pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran matematika geometri dapat diwujudkan melalui proses pembelajaran matematika efektif dan produktif. Nah, pengelolaan meliputi beberapa, yaitu pengelolaan ruang merupakan proses memaksimalkan kondisi fisik kelas, ventilasi, temperatur, tempat duduk, meja, perkakas lainnya yang mendukung kenyamanan ruang pembelajar. Nah, pengelolaan media menumbuhkan motivasi dan pemahaman konsep. Pengelolaan media merupakan proses mengoptimalkan segala sesuatu, yaitu baik orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, pengelolaan materi yang diajarkan hasil belajar optimal, baik pemecahan masalah maupun kedalaman materi. Pengelolaan bahan ajar bervariasi menciptakan pengembangan kemampuan berpikir refleksi siswa. Nah, pembelajaran ini agar menyenangkan dan proses pembelajaran hidup. Nah, yaitu terakhir hasil. Nah, permasalahan geometri berdasarkan keterampilan dasar geometri adalah permasalahan yang berkaitan dengan keterampilan logika, keterampilan menggambar, keterampilan visual, keterampilan verbal, dan keterampilan terapan. Jika ditinjau dari pembelajaran geometri dengan menggunakan sajian analitik dan permasalahan penggunaan deduktif, penempatan urutan teratur seperti masalah buktikan, kemudian permasalahan perspektif, mikrospektif terhadap proses dan kegiatan visual, serta permasalahan penggunaan prosedur, konsep, dan prinsip melibatkan diskusi, eksplorasi, investigasi, konjektur, dan untuk meningkatkan kemampuan koneksi dan komunikasi peserta didik. Terima kasih. Thank you.